gitu Ji, boleh nggak ya katanya kalau misalnya cewek udah menikah terus suaminya si cewek itu, ini yang nanya nih juga nih, suaminya si cewek tuh Ini bakti bukan urusan di fanatik. merajannya si cewek bajang gitu. Fanatik dan tidak fanatik. Bukan soroh tidak soroh. Ini adalah sistem keleluhuran. Ini adalah sistem perputaran leluhur, sistem tes DNA. DNA yang sebenarnya ini prosesnya adalah proses pengaruh. Terus akhirnya DNA yang lepas di alam semesta itu yang dikumpulkan oleh kecerdasan orang Bali nanti jadi berlingga yang kecil sampai ke kuangin itu akan dilinggakan. Nah, kecerdasan manusia mengambil DNA ini dan memasukkannya di rong telu itu taksunya akan diambil oleh DNA-nya. Kalau DNA-nya sama, ada DNA yang sama, itu pasti energinya akan masuk. Tetapi ketika misalnya ada yang lain ke situ, sistem akan kacau, patuh ada putaran roda. Ada sesuatu yang masuk pasti rodanya cetak ada sesuatu. Tetapi kalau dalam sistem keleluhuran kan gitu juga. Ini kan perputaran roda, lahir itu lahir. Tapi kalau sistem yang lain masuk, hancur roda yang itu. Kalau ada roda sini yang hancur. Artinya ketika orang sembahyang di rong telu orang lain, sistem keluarganya bisa hancur. Kalau rong telu yang di sini lebih lemah, bisa keluarga yang di sini yang hancur karena nyembahyangin rong telu itu tidak semata-mata Brahma Wisnu Siwa. Itu adalah sistem genetik keleluhuran. Itu adalah meme bapa sang yang urip aneh ada di itu. Bukan Brahma Wisnu Siwa yang digembar-gemborkan begitu, enggak. Ini adalah sistem genetik. Kenapa kita membuat rong telu? Karena di situ ada sang yang meme, ada sang yang bapa, ada sang yang urip, sang yang wenang, sang yang tunggal. Aneh apa? Aneh udah sebenarnya energi yang terpusat untuk keturunannya. Itu yang menyebabkan kenapa orang lain yang beda DNA tak boleh masuk ke sana sembahyang sana. Kalau sembahyang di merajannya, kalau ke Surya boleh, taksu guna yang lain silahkan. Tetapi kalau masuk dalam keluruhan rong telunya jangan. Nanti rusak keluarga orang atau rusak keluarga kita. Berarti kalau misalnya kan saya bilang tadi itu Lurah, Utara yang Guru, Suryo, Pesaren Taksu kan gitu. Ketika berarti secara tidak langsung Pesaren dan Kemulan itu nggak boleh orang lain berarti. Nggak boleh. Itu kan khusus untuk Yang di urusanya. Ya. Pengesahannya begini. Kenapa sang istri masih boleh sembahyang di rumahnya? Silahkan ya. Karena masih dalam satu darah yang langsung. Ketika dia menikah, dia disahkanlah di darahnya, di rong telunya yang puruse laki, maka anak dan keturunannya itu itu sudah memiliki genetik di situ. Cewek yang sebagai wanitanya yang ke sana masih boleh ke sini, tetapi keturunannya sudah tidak boleh ke rong telunya ini. Oh, berarti kalau misal saya nih punya keturunan, berarti misal nih ke rumah di sana. Udah enggak boleh. Rusak sistem orang di situ. Hancur nanti keluarga orang. Berantakan dan keluarga orang. Bisa uyut itu saling uyut. Ini segitu dan misalnya si perempuan tuh dia ke rumah bajangnya, ke rumah ibu. Oh, itu silahkan. Kalau Dia mau sembahyang enggak masalah. Bantu di sana. Enggak masalah. Gitu. Bantu-bantu atau sembahyang dia masih dalam sebenarnya sih yang paling inti tidak boleh sebenarnya kalau saya lebih sakleknya. Kenapa? Karena sudah diputus hubungannya hubungannya. Tetapi kalau masih dalam satu garis masih boleh. Tetapi sebenarnya sekali kalau saklek kan tidak boleh udah. Kalau ke sana ngaturuninya saja. Ini yang ngaturuninya sini. Kalau sembahyang kepada
betara-betara yang lain, surya atau misal taksu-taksu yang lain silahkan. Tetapi kalau misalnya ke rong telu sudah putus hubungannya sebenarnya karena sudah dibawa Keluar ke rong telu yang register. lain. Nah, kalau misal nih ada lagi saya menemukan jadi kisruh yang sering jadi perdebatan lah menurut saya. Ketika contoh dengan almarhum bapak dan ibu saya, memang almarhum bapak saya ndak mau dia membakti di rumah mama, tapi karena ya paling ikut aja, tapi yang mama tuh tetap dia bakti. Nah, yang saya mau tanya nih, ketika orang tua ini meninggal gitu, kan rago pasti kalau ngajar pepegat, kalau apa dah nih, kalau membakti matiang tuh waktu kalau Tetap ke purusnya laki-laki bukan ke purusnya perempuan. Emang apa hubungannya ke perusahaan cewek, Dek? Nggak bisa ke cewek mempepegat, nggak ada urusannya. enggak, Karena sudah terregistrasi di laki-lakinya. maksud saya tuh kan sebagai anak yang sudah diambil misalnya nih bawa jual, boleh nggak dia mau bakti lagi pas itu? Nggak ada urusannya. Oh enggak, berarti. Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya pas ngaben orang tuanya si cewek. Ya, ngaben orang tua si cewek. Nggak ada urusannya. Soal Nah, adalah ini rahasia, tetapi saya akan ceritakan rahasia ini. Rahasia ini hanya didengar sama yang follow aku aja ya. Ya, rahasia nih deh. Tetapi saya akan ceritakan ke Kade. Ini sistem soroh dan kasta nih deh. Yang misalnya di soroh nih, udah bagus, nak gusti atau opera dewa, nyuang menganggap bahwa kaste yang lain adalah kaste, bukan kaste rendah, enggak. Dijabe artinya di luar dari kastenya dia. Kan artinya jabe atau enggak. Di luar kastenya mereka, ya. Maka ketika orang tua si cewek ini meninggal, iya. otomatis si anak ini harus nyumbah dong. Iya. Nyumbah ke orang tuanya kan. Iya. Harus nyumbah ke orang tuanya. Iya. Karena anak tidak boleh tidak nyumbah ke orang tuanya karena kalau Mendoakan. tidak menyumbah orang tuanya, nanti orang tuanya tidak dapat tempat. Wah, gitu. Nah, bagaimana dengan sistem yang sekarang, yang sistem kekastaan? Kan sendadi, nak sendadi nyumbah nak subuh melen orang tua nih. Nah, adalah sistem namanya sistem rahasia. Rahasia tuh gini deh. Dulu ini saya bilang sama ibu, orang tua ibu meninggal nih. Ya najik kan semang subuh nak subuh besubuh sing ada hubungan nih, irage, yang saklek lah sing tadi. Tetapi tiang sebagai anak dan saya tahu dan paham akan sistem ini, ibu saya begini kan, bu, dadi nyumbah. Tapi sistem rahasia. Pas jam 12 petang, ibu sing ada anak di balai, ibu nyumbah hari itu. Tapi sing ada nawang nyanyi. Anggap sing ada nawang walaupun dan nilai nawang beberapa. Artinya apa? Pihak perempuan tidak merasa tersinggung. Oh, tetap ya ternyata nyumbah orang tuanya ketika orang tuanya meninggal, karena sumbah anak lah yang mengantarkan orang tua kepada tempat yang tinggi yang dituju nantinya. Tetapi ini lah sistem rahasia yang dulu. Ya kalau sekarang kan saling ketersinggungan juga tidak masalah. Tapi yang dulu tidak gitu. Tadi nyumbah tapi rahasia jam 12 malam petang nyumbah yang sepi, tamu sepi.